kepada Adam alaihissalam, Jibril dan Mikail menjumpai Nabi Adam alaihissalam setelah Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Artinya Jibril dan Mikail juga mengucapkan selamat kepada Nabi Adam. Faqala, maka Jibril dan Mikail berkata kepada Adam, wahai Adam, senanglah hatimu. Senang hatimu, bahagialah kau. Bitaubatillahi alaik, sebab Allah menerima taubatmu. Artinya Jibril dan Mikail mengucapkan selamat, berbahagia setelah lama menunggu Nabi Adam supaya Allah terima doanya, supaya Allah menghapus kesalahannya. Maka setelah Allah menerima taubatnya, Jibril dan Mikail datang mengucapkan selamat. Faqala Adamu alaihi salam, maka berkatalah Nabi Adam alaihi salam, ya Jibrilu, fa in kana ba'da hadhihi taubah su'alun fa aina maqami. Wahai Jibril, jika adalah setelah Allah menerima taubatku, ada pertanyaan. Nabi Adam bertanya kepada Jibril dan Mikail setelah Allah menerima taubatnya. Apa yang dia tanya? Fa aina maqami, maka di manakah tempatku, kedudukanku? Artinya seolah-olah Nabi Adam alaihissalam dia masih berharap jangan-jangan saya akan masuk surga. Jangan-jangan setelah Allah menerima taubatku, Allah memasukkan aku lagi ke dalam surga. Itu harap dia, itu keinginan dia. Itu yang dia harapkan, karena sebelumnya kan dia di surga. Itu yang dia wanti-wanti. Apakah dia masuk ke surga atau tidak? Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepadanya. Allah mewahyukan kepada Adam alaihissalam, ya Adamu warasta dzurriyyataka at-ta'ib wal masal. Kau sudah mewariskan kepada anak cucumu kelelahan dan kesulitan. Artinya bahwa anak cucunya, keturunannya tidak lagi di dalam surga. Artinya anak dan keturunannya itu sudah menjadi penduduk dunia. Apa yang diwariskan kepada anak cucunya? Kesulitan. Andaikan dia di dalam surga, pasti anak keturunannya akan menjadi orang yang bahagia, akan menjadi orang yang senang. Tapi karena dia sudah dibuang ke dunia, maka Allah ilahi ya Adamu, Allah mewahyukan kepadanya, wahai Adam, kau sudah mewariskan kepada keturunanmu kelelahan, kesulitan. Apa boleh buat, anak cucumu pasti tinggal di dunia. Maka di dunia ini sulit, tidak ada yang mudah. Kalau kita mau makan, harus bertanam, harus bercocok tanam, harus jadi petani. Tidak ada langsung disediakan nasinya. Itu di surga. Betul, itu di surga. Kalau kita mau makan, harus mau bekerja, banting tulang, peras keringat, supaya kita bisa makan. Artinya tidak disediakan Allah makannya, tapi disediakannya benihnya, disediakan tanahnya, disediakan airnya, disediakan udaranya, disediakan mataharinya, disediakan lahannya. Siapa yang mau makan harus kerja. Betul. Dia mau durian, tanam durian. Kapan panennya? 15 tahun. Betul. Dan rambutan ada disediakan benihnya, bibitnya ada, tapi tidak pas ditanam langsung dia panen. Dia harus menunggu 5 tahun. Kalau di surga, tidak ada menanam, yang ada rambutannya, ya kan? Yang ada rambutannya, itu bedanya. Maka Adam pasti merasakan kesulitan. Kenapa? Karena sebelumnya dia pernah di surga. Maka yang perlu dikasihani adalah orang kaya yang jatuh miskin. Udah biasa kaya, udah biasa senang, udah biasa bahagia, tapi jatuh miskin. Nah itu, kita merasa senang di dunia karena tidak Allah tunjukkan surga. Betul tidak? Kalau Allah tunjukkan surga, maka dunia ini bagi kita sejelek-jelek tempat. Tapi kita tidak melihat surga, ya kan? Kita tetap kau
cermin, kau lihat kau cantik. Kenapa? Karena tak ada saingan. Karena tidak ada saingan. Itu. Maka Adam tahu apa itu surga, tahu apa dunia. Maka dia mewanti-wanti, jangan-jangan setelah nanti saya diampuni Allah, saya mau lagi dibawa ke surga. Tapi datang firman Allah, Adam, kau tidak bisa lagi ke surga. Nanti setelah dunia kiamat, baru siapa yang bisa dari anak cucu masuk surga, dialah yang akan masuk surga. Itu janjian Allah. Maka kita di dunia ini lelah. Capek tidak? Capek. Itu warisan Adam. Maka kalau kita orang kampung, itu bukan salah kita. Itu salah nenek kita yang tak mau merantau. Itu tidak. Kalau nenek kita merantau ke Medan, pasti ke orang Medan. Betul. Kenapa kau hitam? Itu bukan salah kau. Itu warisan ibumu. Ayahmu yang hitam. Jadi tidak bisa menyesali nasib. Betul tidak? Karena ibu kita hitam. Kenapa ibu kita hitam? Karena ayah kita mencintai ibu kita yang hitam. Lahirlah anak yang hitam. Betul. Itu warisan. Itu warisan. Jadi kenapa saya orang kampung? Itu salah nenekmu. Kenapa kau jadi petani? Itu salah ayahmu. Andaikan dia tidak mau bertani, kau tidak jadi petani. Kenapa kita di dunia? Apa boleh buat? Itu Adam. Andaikan dia tidak makan buah khuldi, sudah orang surga kita. Itu kan yang diwariskan lelahnya, capeknya kepada anak cucunya. Betul tidak? Betul. Maka kalau ada orang yang mau kawin, lihat nasabnya. Karena bisa jadi ada keturunan dari keturunan yang tidak baik. Maka kalau ada yang melamar kau, jangan terus mau. Lihat dulu nasabnya. Tanya siapa dia. Telepon kawan yang di kampungnya. Ini ada yang mau melamar saya, si Anu namanya. Oh, cocok itu, orangnya baik, suka sholat. Tapi neneknya 4 kali kawin. Ayahnya 2 kali. Abangnya sudah 3 kali. Mau tidak? Tidak. Kenapa tidak mau? Jangan-jangan ada sifat warisan. Iya kan? Iya. Perlu nasab. Jadi Nabi Adam itu, wahai Adam, apa boleh buat anak cucumu pasti lelah. Itu karena kau dibuang ke dunia. Tapi kata Allah, wawarrastuhumut taubah. Aku wariskan kepada mereka wariskan kepada mereka taubah. Kita di dunia ini tidak mungkin tidak berdosa. Kalau kita menggoreng, jangan berharap tidak kena minyak. Iya kan? Iya. Kalau kita ke pantai pasti kena air. Kalau kita ke sawah pasti kena lumpur. Kalau kita banyak cerita pasti kena gibah. Betul tidak? Betul. Dunia ini tempatnya berdosa. Tapi jangan menyengaja berdosa, itu yang kurang ajar. Kalau kena dosa, itu sudah wajar. Tapi kalau terus-menerus berdosa, itu kurang ajar. Makanya kita di dunia ini tempatnya udahlah kita begitu. Maka Allah pasti memberi solusi. Ada penyakit ada obat. Kulidain dawa. Segala penyakit ada obat. Dawa uzunub al-istighfar. Dan obat dosa itu adalah istighfar. Allah jadikan penyakit, Allah jadikan obat. Allah wariskan kepada kita tahu, wariskan kepada kita taubat. Lanjut. Paman da'ani minhum, siapa yang berdoa meminta aku sambut panggilan labbaituhu. Maka kalau kita umroh ada kalimat labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Nah, itu yang kita baca kalau kita umroh. Kalau kita dari Madinah ke Bil Ali tempat mikot, berniat nawaitul umrata wa ahramtu bi alillah atau labbaik Allahumma umratan,
Kita baca dari Bi'ru Ali atau bin Ali sampai kita tawaf. Itu kita baca labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik. Berarti kita datang memenuhi panggilan Allah. Berarti kita dipanggil, dipilih oleh Allah. Tidak semua orang kaya naik haji. Betul? Iya. Tidak semua orang yang punya duit berangkat umroh. Kenapa? Karena orang yang ke sana itu adalah orang yang dipilih Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Maka berdoalah supaya dipilih Allah. Rumahnya besar, mobilnya ada, tapi tak pernah haji. Ada orang miskin, dia seorang petani, duitnya sedikit, tapi dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kita mengatakan labbaik Allah, aku datang memenuhi panggilan. Kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Aurastu taubah, faman da'ani minhum labbaituhu kama labbaituka. Artinya Nabi Adam alaihissalam diampuni Allah, lalu Allah juga mengampuni akan keturunannya. Nabi Adam mewariskan kesulitan, tapi Allah akan mewariskan kepada kita taubat. Sebagaimana Allah mengampuni Nabi Adam, Allah juga mengampuni keturunannya kalaulah dia melakukan maksiat. Adam juga diberikan oleh Allah. Wa man sa'alani al-maghfirah, siapa yang memohon kepadaku akan keampunan, lam abqal alai, aku tidak kikir kepadanya. Li'anni qaribun mujibun, karena aku ini qarib, hampir, dekat, mujib, lagi memperkenankan. Aku hampir dekat, lagi memperkenankan. Ya Adamu, wahai Adam, wa ahsyurut ta'ibina minal kubur, dan aku mengumpulkan orang yang taubat dari kubur, mustabasyirin, dalam keadaan bergembira, dhahikin, dalam keadaan tertawa, wa du'a'uhum mustajabun, dan doa-doa mereka diijabah. Jadi orang-orang yang keluar dari kubur, kalau dia bertaubat, sekalipun dia orang yang banyak dosanya, dia akan dibuat Allah bergembira. Orang miskin dikayakan, senang tidak? Senang. Orang yang banyak dosanya diampuni, bahagia tidak? Bahagia. Yakin, dia akan tertawa. Kalau kita nanti masuk alam kubur, masuk alam barzah. Apa arti barzah? Barzah itu pembatas. Apa pembatas antara dunia dan akhirat? Kubur atau alam barzah. Ada dalam Al-Quran kata-kata barzah. Ada di dalam Al-Quran kata-kata barzah. Apa kata-katanya? Arajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bainahuma barzakhun la yabghiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada pembatas. Artinya kita masuk terminal dulu. Apa terminalnya? Barzah. Kita akan masuk alam kubur dulu, alam barzah dulu. Itu pembatas. Maka kalau dia mati, dia tidak akan langsung ke akhirat. Dia tunggu dulu kita. Jadi kalau suami mati duluan, ditunggu kan? Mati ditunggu. Artinya ditunggu terminal. Maka setelah kita masuk terminal dunia kiamat, kita semua sudah di barzah, sudah ada di alam pembatas, ya kan? Sudah di terminal, maka kita akan berangkat. Tergantung ongkosnya. Kalau kau di terminal bawa duit banyak, insya Allah masuk pesawat. Dia naik mobil, AC. Ada tidak banyak duitnya, masuk angkot. Yang jarang-jarang sedekah nih baca lah. Yang jarang-jarang baca Al-Quran nih baca. Ada ya, ada yang jalan kaki. Yang jalan kaki ini orang yang jarang sholat. Jalan kaki lah. Ada yang kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada yang penuh dengan peluh. Ada yang buta, ada yang tuli, tak punya tangan, tak punya kaki.
Ada, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Berjalan dia dari alam kubur, dari alam barzakh ke padang mahsyar. Ini modelnya mantap. Ya kan? Maka di terminal inilah kita akan tahu kita di loket mana kita akan berangkat. Dari loket mana kita akan berangkat? Ada loket pesawat. Nah, kenapa dia naik pesawat? Bisa jadi dia misalnya orang yang mati syahid. Syahid berperang fisabilillah, mati dia. Iya kan? Putus lehernya. Iya kan? Terpotong tangannya, terpotong kakinya. Berapa banyak tombak ke perutnya. Wajar kalau dia berangkat menuju akhirat dari alam barzakhnya, dia sudah punya tiket. Apa tiketnya? Membela agama Allah. Pantas dia naik pesawat. Betul tidak? Betul ya. Ini sedekah jarang, baca Al-Quran tak pernah, puasa sunat tak pernah, ya kan? Baca Al-Quran malas. Odong-odong. Baca oleh ya. Itu tergantung modalnya lah model. Mustabasyirin, bergembira. Jadi orang-orang yang berdosa itu tidak boleh berputus asa. Jangan menganggap rahmat Allah itu tidak luas. Tapi rahmat Allah itu maha luas. Sekalipun kita banyak dosa, sekalipun kita banyak salah, Allah janjikan kalau kau mau taubat, aku buat kau tersenyum. Aku jadikan kau berbahagia. Dari kubur. Wa du'a'um mustajabun, dan doa-doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhbar wal akhbaru, dan cerita, wal atharu, dan wal ijma'u munaqidun, tidak terhitung dan ijma' yang terjadi. Is maknahu, maknanya al ilmu mu'nikatun wa muq'idatun. Wahada, dan ini dah dalam wajibnya iman. Harus kita yakini bahwa dosa itulah yang menjauhkan kita dari Allah. Tetapi sungguh membingungkan. Wala khilafa fi wujubiha, dan tidak ada khilaf. Sebagian dari makna-maknanya, makna dari taubat ini masih meninggalkan maksiat. Filhal, pada al-azmu ala tarkiha, dan memperbaiki dari dosa yang sudah lewat, minat taksir, daripada kekurangan dalam sabiqil ahwal, keadaan yang lalu. Tidak diragukan diwujubiha, ada wajibnya. Wa man tanaddumu ala ma sabaqa, adapun wa ta'azzunu alaih, dan berduka cita kepadanya, wajibun, maka dia wajib. Dan dialah ruhnya taubat. Apa ruh dari taubat? Berduka cita. Wabihi, dan dengannya tamamut talaqi, sempurna perbaikan. Dan dengannya lah sempurna perbaikan. Sempurna perbaikan. Wal huwa nau'u alamin, bahkan dia la mahalata, pasti. Mengiringi hakikatil ma'rifah, hakikat ma'rifah, umur wadu'a bi sukhtillah. Fa in qulta, jika kau katakan ta'allumul qalbi amrun daruriyun, la yadkhulu tahta ikhtiyar, yang dipaksakan atau dipastikan. Walau sabilun ila tahsini sababihi,
baginya jalan untuk mendapatkan surga. Bismi asa wa bismi akal makna, dan seumpama ilmu di bawah wajib. La bimakna anna ilma wa yuhaddithu bi nafsihi, dan membuat ia di dalam dirinya. Itu mustahil. Walil ilmu, semuanya dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dawil abasar, bagi orang yang memiliki mata hati, bagi orang yang memiliki mata hati, bahwa semua yang terjadi ini dari ciptaan Allah. Apa yang kita kerjakan itu semuanya adalah ciptaan. Tulisan-tulisan dan goresan-goresan yang ada di buku itu, di situ tidak ada kehendak pena, tapi dia akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak yang menuliskannya. Seperti itulah kita. Tidak ada gerakan, tidak ada keinginan, tidak ada kemauan, tidak ada irodat. Semuanya adalah keinginan Allah. Keinginan Allah. Maka kita seperti itu. Seperti pena yang ditulis, seperti pena yang balik kehendak yang menulis. Jadi semuanya adalah kehendak Allah. Tapi ketika kita berbuat salah, janganlah kita, sekalipun itu kehendak Allah, lalu kita disemahkan dia dengan takdir, walaupun memang betul. Karena Allah berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Nah, kalau kau ada yang menimpamu sesuatu yang jelek, maka itu dari dirimu. Jangan dia menisbahkan, kenapa kau tak sholat? Itu kan takdir Tuhan. Kenapa kau mencuri? Itu kan sudah ditulis di azali. Kenapa kau tak puasa? Nah, itulah kehendak Allah kepadaku. Betul. Tapi secara bahasanya kita tidak boleh menisbahkan. Nah, karena bisa jadi orang, kau tak sholat, tadi malam aku tidur jam 4. Kenapa kau tak puasa? Nah, itulah saya lemah iman. Betul tidak? Nah, itu salah saya. Tapi kalau yang baik itu dari Allah. Kenapa kau berzikir segitunya? Nah, saya kan alumni. Saya kan sudah tamat belajar zikir. Tidak, itu nisbahkan dia kepada Allah. Jangan kau bilang karena kau ahli zikir maka kau bilang kau alumni. Itu salah. Jadi kadang ada yang Malaysia pun, betul mulu aku nama Malaysia pun nampun. Allah. Kenapa kau suka bersedekah? Orang yang sering ke masjid, mau beribadah, alhamdulillah, itu adalah hidayah dari Allah. Kenapa kau semalam tidak mau bersedekah? Itulah aku terlalu cinta kepada harta. Jangan kau disebahkan kepada Allah, walaupun ilmu tahu. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Betul.